Hai, aku Anja Sinaga. Di videoku kali ini, aku akan membahas mengenai apa itu social anxiety. Di Amerika, sebanyak 15 juta orang dewasa atau 6,8% dari populasi mengalami social anxiety disorder. Di Indonesia, menurut data yang telah dihimpun oleh WHO, kejadian keseluruhan gangguan kecemasan di Indonesia mencapai 8 juta atau 3,3 dari populasi. Social anxiety disorder atau sering disebut dengan SAD adalah gangguan kecemasan sosial yang sering juga disebut dengan fobia sosial. Seorang dengan fobia sosial mengalami kecemasan cukup intens serta merasa takut akan dijudge, diberikan penilaian negatif, atau tidak diterima dalam lingkungan sosialnya. Penyebab dari SAD ini banyak yang mempengaruhinya, seperti susunan genetik, faktor biologis, pengalaman emosional, dan pengalaman hidup lainnya. Faktor genetik sangat mungkin menjadi penyebab seorang mengalami gangguan kecemasan. Orang tua yang memiliki SAD, maka anak-anak mereka akan mengalami kecenderungan SAD pula. Kamu dapat mengenali 6 tanda kamu mengalami social anxiety. Yang pertama, terlalu takut untuk melakukan interaksi sosial, takut dengan penilaian orang lain saat berada di situasi sosial, selalu merasa sesuatu yang buruk akan terjadi pada kamu saat di keramaian, terlalu takut menjadi pusat perhatian, menghindari kegiatan yang melibatkan banyak orang, terlalu khawatir akan mempermalukan diri sendiri di hadapan orang lain. Kebanyakan orang memang pernah merasakan grogi bertemu dengan orang-orang baru dalam kehidupannya. Tapi hal itu bisa kita kontrol dengan pikiran kita. Bagaimana kita berpikir mengenai hal tersebut akan memberikan pengaruh dengan perilaku yang akan kita timbulkan nantinya. Maka dari itu, cobalah untuk berpikir positif untuk sebuah kondisi itu, agar kamu dapat menjalaninya nanti dengan baik. Sebenarnya SAD dapat dikurangi dengan melakukan kegiatan-kegiatan di rumah. Kegiatan ini berupa mengikuti perkumpulan daring, sehingga dapat mulai terbuka dengan orang lain, memulai kebiasaan baik seperti rajin berolahraga dan merubah pola tidur, melakukan kegiatan relaksasi seperti melakukan yoga dan meditasi. Tokoh bernama Paulo Coelho pernah berkata bahwa kecemasan, depresi, dan stres disebabkan saat kita hidup untuk menyenangkan orang lain. Apakah selama ini kita hidup dalam ketakutan tentang bagaimana orang lain menilai apa yang kita lakukan saja? Kalau memang itu betul, coba untuk memikirkan apakah memang penting untuk diri kamu mendengarkan apa kata orang lain mengenai diri kamu? Kehidupan itu cuma sebentar. Kamu hidup itu bukan untuk bagaimana orang lain melihat itu baik, tapi kamu hidup bagaimana menurut kamu itu baik dalam kehidupan kamu. Kebahagiaan itu bukan soal bagaimana dinilai baik di hadapan orang lain, tapi soal bagaimana kamu bahagia dengan kehidupan kamu sendiri. Cobalah untuk melawan semua ketakutan dalam diri kamu. Kamu bisa menaklukkan itu semua asalkan kamu mau menaklukkan itu dalam kehidupan kamu. Mulai kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna daripada sebelumnya. Apa yang ada dalam pikiranmu itu belum tentu benar keadaannya. Jalani saja, semua akan berlalu tanpa kamu ketahui sendiri nantinya. Hidup itu bukan soal untuk nampak sempurna saja, tapi soal bagaimana kamu bisa menjalaninya dengan bahagia. Kamu luar biasa, percaya sama diri kamu sendiri. Dari seluruh penderita fobia sosial, 50% diantaranya telah mengalami gejala fobia sosial sejak usia 11 tahun dan 80% sejak usia 20 tahun. Munculnya fobia sosial pada usia dini ini cenderung mendorong munculnya depresi berat, tindakan penyalahgunaan obat-obatan, dan konflik-konflik psikologis maupun sosial lainnya. Diagnosa dan penanganan dini sangat penting untuk penderita fobia sosial agar tidak mengalami penyakit tambahan lain seperti depresi.
Beberapa penderita mungkin mencoba mengatasinya dengan cara yang sama sekali tidak sehat dan solutif. Misalnya konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Cara penanganan yang salah ini lumrah terjadi di kalangan penderita, terutama pada mereka yang tidak diberi perhatian diagnosa dini, penanganan, perawatan, dan pengobatan yang layak. Ini bisa membuat mereka menjadi alkoholik, mendapat gangguan makan, dan terlibat berbagai tindakan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Buat teman-teman, mari lebih peka terhadap diri kamu sendiri. Kalau hal itu memang sudah menjadi hal yang mengganggu dalam kehidupan kamu, maka dari itu ada baiknya kamu berkonsultasi kepada orang yang profesional. Mari jaga diri dan lebih peka terhadap diri kamu sendiri.